Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyebarkan pemahaman mengapa kurikulum perlu berubah. Nah, sebelumnya, kurikulum itu apa sih? Kurikulum sebagai seperangkat tujuan belajar yang terstruktur. Sehingga dalam arti tersebut, kurikulum berkenaan dengan tujuan, bukan dengan kegiatan. Adapun unsur kurikulum diantaranya struktur output pembelajaran, aspek formulasi, struktur karakteristik, instruksi, evaluasi, dan kriteria instruksi evaluasi kurikulum. Lalu, mengapa kurikulum harus berubah? Bukannya kurikulum sama saja. Daripada kalian makin bingung, yuk kita simak sama-sama penjelasannya. Alasan yang pertama, kurikulum harus dinamis, berkembang, menyesuaikan kondisi. Kurikulum tidak dapat dipergunakan dalam satu waktu terus-menerus karena dunia terus berubah. Demikian juga dunia pendidikan sebagai pilar utama dalam membangun dan mendidik generasi harus pula ikut berubah. Nah, alasan keduanya, kurikulum harus selalu berubah agar sesuai dengan perkembangan zaman. Apabila saat ilmu pengetahuan dan teknologi informasi telah berkembang semakin maju, metode dan konteks kurikulum sebelumnya tentu dianggap sudah tidak relevan lagi dengan kondisi dan karakteristik peserta didik saat ini. Alasan yang terakhir, selain itu, kurikulum juga harus bisa memenuhi kebutuhan belajar peserta didik dan dapat menyiapkan generasi bangsa untuk masa yang akan datang. Sebagai generasi yang visioner, yang memiliki cita-cita besar dan mampu memandang jauh ke depan. Selanjutnya adalah tujuan kurikulum mengapa harus berubah. Yang pertama, mendapatkan pembelajaran bermakna. Yang kedua, memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Yang ketiga, menyesuaikan kebutuhan peserta didik dan perkembangan zaman. Dan yang terakhir, kurikulum terus berkembang atau beradaptasi sesuai konteks kebutuhan peserta didik untuk membangun kompetensi sesuai masa kini dan masa yang akan datang. Nah, kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Dan yang terpenting, kurikulum itu tidak mengekang dan memaksa. Nah, untuk saat ini, kurikulum yang paling cocok diterapkan adalah kurikulum merdeka. Apa sih kurikulum merdeka? Kurikulum merdeka adalah kurikulum yang pembelajaran intelektual yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Kurikulum Merdeka memberikan keleluasaan kepada peserta didik untuk menciptakan pembelajaran berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan belajar peserta didik. Dan yang paling penting adalah bagaimana cara mewujudkannya. Cara mewujudkannya adalah seluruh komponen masyarakat, yaitu peran orang tua, masyarakat, dan sekolah harus mendapatkan kebutuhan, pendapat, pengalaman, dan hasil belajar serta kepentingan peserta didik sehingga pengembangan kurikulum dirancang untuk kebutuhan murid. Nah, bisa kalian lihat salah satu refleksi pembelajaran sesuai implementasi kurikulum adalah di mana saya menugaskan kepada siswa untuk membaca suatu buku dan merefleksikannya dalam sebuah implementasi dalam bentuk creepy buku Fishbone. Lalu, banyak sekali kegiatan implementasi dari kurikulum Merdeka Belajar. Yang pertama, berwirausaha. Lalu ada membuat literasi, numerasi, dan masih banyak lagi. Modul kurikulum Merdeka ini memberikan pemikiran yang luas tentang pendidikan. Jujur sebelumnya pemikiran saya tentang pendidikan tidak seluas itu. Namun setelah mempelajari memahami model-model yang dipaparkan oleh narasumber yang hebat, pemahaman saya terhadap pendidikan menjadi terbuka. Ternyata dalam proses belajar sangat diperlukan pemikiran-pemikiran yang berpusat pada murid dan berdasarkan kebutuhan murid. Terima kasih.